ini. Akhirnya pulang hadirin. Ketika pulang ketemu dengan istrinya, apa kata si istri? Istri langsung mengkasar, menebak, mengatakan, "Loh, sampean pulang mas, sampean baru tahu bagaimana Allah mengangkat derajat sampean. Tahu nggak, sampean diangkat derajat menjadi seorang wali gara-gara sabar atas godaan saya 10 tahun." Alhamdulillah. Makanya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin wa Sayyidul Syuhada'i was Salihin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram, para alim ulama, para sesepuh, kepada semua tokoh-tokoh masyarakat yang saya muliakan, terutama kepada panitia Haul Akbar Mbah Asra Syamsuddin dan semua yang ikut andil terselenggaranya acara di malam yang mulia ini. Sebelumnya saya meminta maaf yang pertama atas keterlambatan, dan yang kedua sedikit pengumuman kalau sebenarnya gang ceramahnya itu sanes kula. Yang tertulis Habib Jamal, guru saya, beliau ada sedikit kesibukan. Yang penting pengajian tetap jalan, sami-sami angsal barokah ya. Mugi-mugi tetap acara ini adalah acara yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang mulia ini kita berkumpul di dalam acara yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Alhamdulillah kita berkumpul di dalam acara haul, berkumpul bersama para habaib, para alim ulama, berkumpul dengan orang-orang yang mulia di tempat yang mulia, di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia, keadaan-keadaan kita menjadi keadaan yang mulia. Mudah-mudahan kelak dimasukkan ke dalam tempat yang mulia surganya Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan mulia husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, manusia itu hidup cari senang, gitu mboten? Dua tangga tenjenengan, ada nggak manusia yang hidup cari uang? Boten. Hidup cari susah ada? Nggak ada. Cuma pertanyaannya, apakah kehidupan senang di dunia itu tolak ukurnya menggunakan harta? Semakin kaya semakin senang, semakin tinggi jabatannya semakin senang. Nah, kalau memang tolak ukur orang hidup senang di dunia dengan harta, hadirin, itu yang banyak stres, masuk penjara, orang yang stres dan rumah sakit jiwa, paling banyak orang miskin. Gini badan. Tapi kenyataannya tidak. Orang tambah kaya, tambah mumet, tambah sulit, tambah tidak mendapatkan kehidupan senang. Kemudian kalau memang tolak ukur kesenangan itu adalah tingginya jabatan, berapa banyak orang yang nyalonkan satu pekerjaan atau mungkin nyalonkan
jabatan tertentu kemudian gagal, bukan tambah senang, dia tambah susah. Na'udzubillahi min. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup senang di dunia? Ulama mengatakan arba'atun min alamati sa'adatil mar'i. Ada 4 tanda orang itu bisa dikatakan hidup senang di dunia. Mudah-mudahan kita dapat satu saja, sudah dapat kesenangan hidup di dunia. Amin Allahumma amin. Apa yang pertama kata ulama? Antakuna zaujatuhu solehah. Kalau punya pasangan yang soleh-solehah. Laki-laki punya istri solehah berarti punya kesenangan hidup di dunia. Seorang laki-laki punya istri yang masya Allah nurut, yang tahu bagaimana menjaga kehormatannya, itu sudah mendapatkan kesenangan hidup di dunia. Makanya seorang laki-laki itu sing kuatah doa agar menjadi istrinya menjadi istri yang solehah. Dengan doa apa? Dengan doa yang kita sudah hafal, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu ayat dia doa, ayat itu meminta kepada Allah agar pasangan kita menjadi pasangan yang soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sesumbar. Panjenengan terus panjang terus kata niki Habib, kalau suami saya itu soleh, atau mungkin Habib istri saya soleha. Jangan. Kenapa? Karena jangankan istri kita atau pasangan kita, pasangan seorang nabi itu ada juga yang tidak soleha. Jadi dengan tahu Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut itu istrinya tidak soleha. Bahkan yang membangkang kepada Nabi Lut niku dia istrinya. Apa yang diperbuat oleh istrinya? Yang diperbuat oleh istrinya adalah mengikuti ajaran-ajaran masyarakat kaum Sadum saat itu, tidak beriman kepada Nabi Lut. Lah dalam riwayat, umat Nabi Lut niku umat yang laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Bahasa saat niki nopo LGBT niku nggih. Lah orang kalau sudah di zaman Nabi Lut tadi itu tidak sesuai dengan masyarakat, itu dikucilkan. Sampai istrinya mengatakan kepada suaminya, kepada Nabi Lut, innahum unasun yataqahharun. Tinggalkan suami saya, itu suami saya sok suci. Menunjukkan masih Nabi juga dicoba oleh Allah memiliki istri yang tidak soleha. Makanya mintakan kepada Allah istri-istri kita, mudah-mudahan menjadi istri yang soleha, istri kebanggaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau yakin hadirin, ini bapak-bapak yang hadir, gak semuanya istrinya soleha. Begini bukan? Sing wani kan bojone ana apa ora? Pakai kuatah. Alhamdulillah. Saya yakin yang hadir tidak semuanya istrinya soleha. Tapi kita tetap minta kepada Allah, mudah-mudahan semua dijadikan yang soleha. Amin. Nah tapi panjenengan sakit sabar, wah masya Allah, Allah janjikan pahala yang begitu besar. Kalau suami punya pasangan istri yang tidak soleha, lalu dia bersabar sampai berubah menjadi soleha, maka Allah akan angkat derajatnya setinggi sebagaimana para anbiya wal mursalin. Alhamdulillah. Dengan Semerat, saya dulu pernah belajar di Yaman. Semerat Yaman dulu. Yaman itu Sidoarjo belok kanan sampai sini. Di Yaman itu ada kuburan sekitar 5 meter. Itu terkenal dengan nama kuburan Syekh Badar Haban. Badar Haban itu dalam riwayat diangkat menjadi wali bukan gara-gara banyak sholatnya, bukan juga gara-gara banyak puasanya, tapi dia diangkat menjadi wali gara-gara sabar atas godaan istrinya. Dalam riwayat saya baca biografi beliau, Syekh Badar Haban itu setiap hari maghrib subuh bojone ngomong, "Mas, sama ke hutan tarik kayu bakar, setelah itu sama jual di pasar. Setelah dapat uang dari pasar sama belanja. Mari belanja masak
mari masak, hidangkan kepada saya sarapan. Setelah itu Haman umba-umba, saya itu kora-kora, baru bersih-bersih rumah sampai mantunya dulu. Kira-kira kalau suami-suami di sini, kira-kira seperti Syekh Badal Haban ngomongin. Dengan tahu Syekh Badal Haban itu diperintah oleh istrinya berapa tahun? 10 tahun. Bukan 10 hari, sampai sehari suruh bersih-bersih muring-muring udah. Ini 10 tahun. Lo gak tahu ngeluh. Mulai subuh suruh ke hutan, terus aktivitas seperti itu, akhirnya merasa bosen. Suatu saat Syekh Badal Haban minta kepada istrinya istirahat, cutilah batasannya gini. Dia mengatakan, wahai istriku, boleh nggak 3 hari saja saya cuti? Kata istrinya, mau kemana? Ya barangkali saya bisa beribadah atau mungkin ada aktivitas yang lain. Kata si istri, nggak apa-apa, tapi tetap 3 hari nggak boleh nambah. Ya wis, keluar Syekh Badal Haban dari rumah. Kemana beliau? Ke hutan. Lah ketika ke hutan itu ada satu tempat yang di situ ada 2 orang ahli ibadah. Beliau melihat orang ini sholat, kemudian pikiran, kok pengen Syekh Badal Haban. Ya wis, aku tak lungguh kene ae wis. Ketika mau duduk, beliau pamit. Pak, nyuwun sewu nggih. Saya boleh enggak duduk di sini? Kata yang 2 tadi itu, enggak apa-apa, tapi kita di sini cuma ibadah tok. Enggak terus cangkuan. Oh nggih, saya pengen ibadah. Akhirnya Syekh Badal Haban duduk di situ, ibadah bareng dengan 2 orang tadi itu. Terus seharian sampai zuhur besoknya. Ketika zuhur mulai kerasa lapar. Nah Syekh Badal Haban itu tanglet. Nyuwun sewu Pak, kalau lapar seperti ini kira-kira gimana caranya? Apa ada yang ke pasar beli untuk 3 orang kita makan bareng atau gimana? Kata yang 2 ini, oh cukup khawatir. Kami sudah puluhan tahun ibadah di sini. Terus kalau lapar kami cuma tinggal doa kepada Allah, tawasul kepada seorang wali, Allah turunkan hidangan dari langit. Kata Syekh Badal Haban, apa sakit? Tuh bisa, cobaan. Dicoba hati. Diangkat tangan orang yang pertama dan berdoa seperti ini, Allahumma bijahi Syekh Badal Haban. Ya Allah, demi kemuliaan Syekh Badal Haban. Lah Syekh Badal Haban kiambak ini ku kaget loh. Kok jenengku? Kok nama saya disebut dijadikan tawasul? Tapi diem. Ya Allah, dengan kemuliaan Syekh Badal Haban, anzilil ma'idatan minas sama, turunkan hidangan dari langit. Langsung Pak, ping, suku ayam. Lengkap dengan kerupuknya. Wah, Syekh Badal Haban kok sayang. Tapi diem, tetap makan seperti biasa. Tetap seharian itu ibadah masih kepikiran, kok nama saya yang jadikan tawasul. Sudah hari kedua sebelah kan 2 orang tadi. Ini KKI sekarang adik yang doa. Dia doa dengan doa yang sama. Ketika minta untuk makan siang dikatakan, ya Rob, bijahi Syekh Badal Haban anzilil ma'idatan minas sama. Ya Allah, dengan kemuliaan Syekh Badal Haban turunkan hidangan dari langit. Maka kesenangan hidup di dunia yang pertama adalah mereka yang memiliki istri yang penasaran kok nama beliau. Akhirnya hari ketiga beliau ngomong, ya sudah, ini kakak sudah, adik sudah, sekarang kembali ke kakak yang doa. Kata 2 orang, lo gak iso. Nah terus sekarang sampean yang doa. Kata Syekh Badal Haban, kurang bukan sakit, saya anak baru di sini. Lo gak bisa, tetap sampean doa. Akhirnya Syekh Badal Haban tadi itu mengangkat doanya, tapi tetap doa seperti doa 2 orang tadi itu. Mengatakan Allahumma bijahi Syekh Badal Haban. Jadi mbak ini bijahi Syekh Badal Haban anzilil ma'idatan minas sama. Ketika beliau yang doa hadirin, turun banyak hidangan tadi itu. Macam-macam digado-gado, ayam geprek, indomie, telur. Lo yang 2 kaget, lo sampai ini siapa sinten? Siapa sama ini? Siapa sama ini? Kata dia, saya hambanya Allah, saya Abdullah. Biasa kalau nggak Abdullah. Namamu siapa? Kata Syekh Badal Haban, jangan wis, saya tak pulang aja, sudah 3 hari. Ini cuti cuma 3 hari, nggak boleh lebih. Akhirnya pulang hadirin. Ketika pulang ketemu dengan istrinya, apa kata si istri? Istri langsung mengkasar, menebak, mengatakan, loh, sampean pulang Mas,
Sampean baru tahu bagaimana Allah mengangkat derajat sampean? Tahu nggak? Sampean diangkat derajat menjadi seorang wali gara-gara sabar atas godaan saya 10 tahun. Alhamdulillah. Makanya saya kabar sampean. Jadi saya berjalan zaman dulu dan ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesenangan hidup di dunia yang pertama adalah mereka yang memiliki istri yang soleha. Bu, bisa kira teman. Kalau ngantuk, wanita itu masuk ke dalam surga paling gampang. Hanya butuh 4 langkah, 1, 2, 3, 4, langsung surga. Tapi kalau yang laki-laki sulit, cek mubo guys, boleh jalan. Kalau wanita gampang. 4 jalan ini. Pertama, kalau wanita jaga sholat 5 waktu, kadang dikuata Pak. Perempuan ini ketika ditanya, "Dek, sampean mari sholat?" "Anu Mas, saya kasih kasih halangan." "Masih dapat." "Oh iya." Ditunggu seminggu, ditanya, "Gak sholat tak?" "Masih dapat Mas, masih dapat." 2 minggu ya San. Ketika sebulan tanya, "Gak sholat sampean?" "Masih dapat." Nah, kadang begitu hadirin. Makanya kalau wanita jaga sholat berarti sudah melangkah kepada langkah yang pertama, lebih dekat kepada surga. Yang kedua, kalau wanita jaga berpuasa di bulan Ramadan. Yang 2 hal ini gampang, insya Allah kalau kalian panjenengan ahli sholat, ahli puasa. Amin Allahumma. Amin. Sing repot sing nang 3. Napa? Kalau langkah yang ketiga, kalau wanita bisa menjaga kehormatannya. Wanita tidak selaman dengan orang yang bukan mahram. Kakak HP diselamani pas lebaran, selama cipika-cipiki kadang. Boten apa boten iki? Kadang nemoni tamuni suami, kadang nyuruh masuk suami gak ada. Pernah, jangankan orang seperti biasa, saya pernah. Saya tanya, suaminya ada? "Anu Bib, masih di sawah." "Monggo masuk Bib, gak ada orang Bib." Untung gimana boleh gak bingung malah. Lah makanya jaga kehormatan hadirin. Kalau sudah menjaga kehormatan, gak sampai boncengan dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak selaman dengan laki-laki yang bukan mahram, sudah langkah yang ketiga. Yang keempat, wanita bisa sampai dekat dengan surga adalah dengan taat kepada suaminya. Wah, kalau sudah taat dengan suami, Masya Allah, dia sudah lebih dekat kepada surga. Maka dari itu, kita kembali kepada materi kita. Orang hidup senang di dunia, yang pertama tandanya apa? Punya pasangan yang soleh. Ayo minta kepada Allah, mudah-mudahan pasangan-pasangan kita menjadi pasangan yang soleh-soleha. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, orang mendapatkan kesenangan hidup di dunia, tandanya apa? Ayyakuna auladuhu abrara. Kalau punya anak yang soleh-soleha. Kalau sudah punya anak, Masya Allah, dipondokkan dengan pesantren, madrasah, bahkan bisa hafal Quran. Alhamdulillah. Anak itu aset hadirin. Kalau kita masukkan ke tempat yang baik, anak jadi baik. Kalau naudzubillah, dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, jadi nggak baik. Apalagi sekarang zaman ini, naudzubillah min dzalik. Zaman sekarang ini zaman yang mengkhawatirkan. Yung sewu nggih, pondok pesantren secara kuantitas dan kualitas sekarang mulai meningkat. Kenapa? Orang ini sudah tahu kalau pendidikan yang baik itu di pondok pesantren. Tapi kadang yang masuk itu ya Allah korban dari zaman yang sudah bobrok semacam ini. Bu, kulon ini gak ada pondok dan batu. Saya punya pondok Pak. Kemarin saya sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu kedatangan santri umur 16 tahun. Kalau 16 tahun kira-kira kelas berapa sekarang? SMP? SMA kelas 1 nggih? SMA kelas 1 hanya 2 minggu bertahan di pondok, nangis tiap hari. Saya tanya, "Apa sih sampean?"
Kalau ngomong kota ini panas, batu wadem malah. Apa mungkin makanannya gak cocok? Gak apa-apa, saya rubah, saya tuh sama betah. Atau mungkin teman-teman sampean sering bully. Bilang sama Ustaz, saya marahi. Kata dia, enggak Ustaz, bukan gara-gara tempat, bukan gara-gara makan. Lah terus kenapa kok nangis terus gak betah? Apa katanya? Ustaz, saya umur 16 tahun ini sudah punya anak dari hasil hubungan zina. Bayang umur 16. Sebelum masuk pondok pesantren zina sama perempuan, saya tunggu lahir anaknya, justru perempuan ini pacar saya hilang atau kemana. Terus bayi ini yang pegang saya, terus saya kasihkan ibu saya lari ke pondok. Bayang itu umur 16 tahun. Kalau kita punya anak gak dijaga mungkin jadi korbannya hadirin. Kalau dulu orang itu maksiat mungkin lihat hal-hal yang tidak baik, sama orang itu kan bioskop, dia pembuatan. Saya dulu lewat depannya bioskop, ketahuan sama tetangga dimarahi. Kau gitu, melaku, oh sama melebihi bioskop gitu. Lu lewat aku bocok gorong. Itu dulu. Sekarang kalau kita sambungin anak kita dengan HP, tanpa ada pantauan dari orang tua, sudah masuk kamar kunci, bioskop di tangan hadirin. Mau buka apa aja bisa. Tadi masya Allah buka apa-apa, sak TikTok fase malahan nih. Joget-joget sak mae joget. Botan. Ya Allah. Hati-hati, Nabi kan sudah mengatakan akan datang kepada umatku 2 golongan. Yang umat ini belum pernah aku lihat. Yang kedua siapa? Kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat, wanita yang pakai pakaian tapi seakan-akan telanjang. Yang kedua, wanita yang datang kelak di akhir zaman mesti joget-joget, ma'ilat, mumilat, joget TikTok, mulai joget 2 jari, pinggul, ini, ada kadang lipstick, macem-macem. Sampai Nabi mengatakan fa'idha ra'aituhunna fal'anuhunna fa'innahunna mal'unat. Kalau kalian ketemu dengan wanita semacam ini, ingatkan laknat Allah. Mereka sekarang terlaknat dari Allah. Kita merasa biasa karena banyak pelakunya, bukan berarti terus boleh hadirin. Dan kita ingatkan, ini HP, waduh HP ini tempatnya gorong. Orang hitam jadi putih gara-gara HP. Lagi, lemu, bisa langsing kena apa? HP. Saya nggak glowing, jerawatan kena HP dari apa? Glowing. Sampai saya pernah ketemu orang pacaran di HP sampai 6 bulan. Pas ketemu di Bumurasi, kata dia, Pak Ustaz, ini pacar saya Pak Ustaz. Ditunjukkan ke saya, muayu ini setengah mati. Terus, cuman saya lihat foto-foto miniku yang sewu, mingkem tak, mingkem. Nah iya, saya tanya ini, wah ini tinggi, usah putih, terus rambutnya lurus. Pokoknya putih kemerah-merahan. Saya nanti tanggal berapa ketemuan di Bumurasi Bu. Pas ketemuan itu pas cerita pulangnya ke saya, ya Allah Pak Ustaz, apa? Salah pilih barang aku. Loh kok bisa deh? Ya iya. Waktu saya turun, janjian di depan musola, saya tanya posisi. Kata dia depan musola. Ya wis, saya turun ada perempuan nyun sewu, gak tinggi ndek. Gak langsing, rodok lemu. Saya selalu sehat lagi, sehat. Kesehatan lagi. Gak putih, hitam. Terus saya mikir, oh duduk kita delok foto nih. Oh duduk ya yang aku ini. Hari ini teko. Tapi gak datang saya miss call. Pas saya miss call, persis depan saya itu HP ini bunyi. Pas diangkat, halo, wah cepat kiwesan. Pas noleh Pak Ustaz, sama tahu lek hitam gak popo, lemu gak popo, terus ndek gak popo, terus kenapa kecewa? Meromos susah. Wah, jadi offset modelnya. Nah itu penipu nih hadirin. Dan berapa banyak perselingkuhan terjadi, rusaknya moral gara-gara HP. Boleh pakai HP, sangoni HP boleh untuk pelajaran, tapi ingat dengan pantauan. Ayo minta kepada Allah mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh-soleha dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, orang itu dapat kesenangan hidup di dunia, kata ulama, wa idza kana khulaqauhu sholihin, kalau punya teman-teman yang baik, ahli pengajian, biasa sholawatan, manakiban, semaan, niku sudah lingkungan yang baik. Bahkan disebutkan orang yang biasa hadir pengajian itu, istiqomah, itu sudah dicatat nama-namanya di satu album, yang album ini menjadi rombongan masuk ke dalam surganya Allah. Ada dalilnya, ada. Allah katakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Akan diantar golongan orang-orang yang bertakwa menuju surga zumar, rombongan-rombongan. Saya rombongan yang mana? Dalam tafsir yang disebutkan rombongan pengajianmu ketika di dunia. Alhamdulillah. Tapi tetap saya istiqomah, mereka istiqomah dicoret sampai oleh malaikat. Ya akhir bulan istiqomah, awal bulan subuh istiqomah. Ya ono musibah istiqomah, ya seneng istiqomah. Makanya pengajian itu sampai duduk tok itu pahalanya besar. Sampai Nabi mengatakan lebih afdol dari sholat 1000 rakaat. Hadirkan pengajian itu paham gak paham, yang penting hadir dapat pahala lebih afdol dari 1000 rakaat. Nabi tidak mengatakan sing hadir terus nyambung. Ada juga hadir gak nyambung, ngajeng biasanya. Lomo mangat, sing yang ketawa meneng ae. Kita koyo kok dari Habib. Mbok mau Habib. Tetap pahalanya tetap 1000 rakaat. Nabi tidak mengatakan yang hadir terus ngantuk. Enggak, masih tidur di majelis. Apakah dia harapkan mendapatkan pahala? Tetap dapat pahala. Makanya ayo kalau pengajian seperti ini, apalagi kemarin maulidan, masya Allah. Kalau sudah maulidan, buat maulidan yang semeriah mungkin hadirin. Kenapa? Karena maulidan itu tasyakuran. Diparingi Kanjeng Nabi, keadaan kita berubah dari jelek menjadi baik, dari kegelapan menjadi terang, bener. Saya pernah hadirin pengajian maulid, masya Allah, ini luar biasa. Cuman heran, pas mahalul qiyam, mulai awal pas mahalul qiyam niki boten-boten. Berkatan enggak ada, kerdusan sama sekali. Napa? Buah-buahan, klengkeng, gelas, keringan hadirin. Pas mahalul qiyam sebelah saya ini kakak saya bilang, ki modelnya gak ono kuncine yo. Sing ngadano modele medhit modele. Itu pas awal-awal mahalul qiyam. Gak lama pas asr pas sholat al-badru, masya Allah yang undang itu satu haji, wayah haji ini dulu. Napa? Ngedum amplop setiap orang dibuka satu amplop isi 500.000. Sakit ditiru. Tapi gak gelok, gak bakal niru lah tangannya. Saya tanya, sampai 500.000 lah, dia buat apa Habib sekarang? Berkatan bulan mau lah kata Habib. Kadang gak kemakan, 5 acara yang dimakan mungkin 1/4 rusak. Sudah hampir bau, hampir rusak di pondok pesantren. Sedekah, barokah jadi. Jangan seperti itu bukan sedekah, itu buah. Kan gitu. Terus saya kasih 500 orang lebih butuh kepada uang. Aku mikir, itu sing hadir 500 ya kok sing ceramah ini. Masya Allah berarti. Saya tanya tujuan sampai 500.000 per orang itu buat apa? Gak ada lain. Kenapa? Biar dapat cintanya Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Satu. Yang kedua, saya pernah hadir pengajian maulidan niku, dapat door prize. Tapi rahasia. Door prize kan bisa dibacakan. Nanti dapat sepeda motor. Ini mboten. Tapi khusus para panitia. Hajine ngomong, aku pengen tahu sing kerja mulai awal sampai akhir. Khusus panitia. Soalnya biasanya panitia niku sibuk awal-awal tok. Pas acara terakhir matune acara hilang. Orang-orang mundur hilang. Orang-orang telepon hilang. Sampai ada satu orang yang mungkin bukan panitia inti. Mulai awal bebek karpet sampai terakhir gulung karpet. Lah kata Haji ini yang dapat ini. Selesai semua dipanggil Pak. Sampai kalau ningali masya Allah semangat. Ya alhamdulillah. Sampai berhak dapat hadiah dari saya. Kata orang ini saya nggak pantas. Wes tak, pengen tahu hadiahnya apa? Nopo gitu.
sampai saya umrohkan. Dia bilang saya gak pantas umroh. Oh pantas sampai ngawur tentang Kanjeng Nabi. Acara maulid lah acara Kanjeng Nabi. Sampai melayani Kanjeng Nabi di dunia, di sini akan saya sampaikan ziarah sampai di Madinah. Tapi itu di Madura, model yang memiliki bakalan. Tapi insya Allah saya dulu, alhamdulillah. Macam-macam hadirin. Ada yang seperti anak kecil dikasih gantungan 10.000, 5.000, rombolewu, pas asopol rebutan. Aku ndelok, itu rombolewu, satu Pak masih habis mencorot. Ketika mereka dapat uang semuanya, setelah maulid, anak kecil tanya kepada bapaknya, Pak, maulidan lagi kapan, Pak? Itu penanaman pendidikan untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wes, itu yang ketiga. Yang keempat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tanda orang senang hidup di dunia. Yang keempat apa? Ayyakuna rizquhu fi baladih. Kalau punya penghasilan di kotanya sendiri. Orang punya penghasilan kota sendiri, meskipun sedikit, itu insya Allah barokah. Ketimbang sampai di luar, sampai ke luar negeri, tapi ninggalkan anak bodoh di sini, ninggalkan orang tua, gak barokah kadang hadirin. Sampai ada suami istri pisah, sementara karena untuk urusan nafkah, hubungan jarak jauh LDR, long distancing, bingung kan. Tujuannya untuk apa? Untuk nafkah bohir, nafkah batinnya ditinggal. Emang hadirin, semua yang kita lakukan itu hanya ikhtiar. Rezeki sudah ditulis sebelum kita lahir. Dia apa badan? Sampai mungkin punya toko meracangan itu atau toko baju tak. Ingat, semua yang sampai lakukan adalah ikhtiar. Ditulis promo, big sale, nopo ini. Pixel itu semuanya ikhtiar. Wayai pajeng nggih. Waktune laku waktu ini gak bakal laku. Masuk pixel opo wis. Ketika tidak laku gak laku. Makanya pernah terjadi ada orang buka toko, niku melebet dari mulai gang masuk lagi gang, masuk terpencil. Jangankan orang beli, orang lewat gak ada. Terus tonggone ngomong, ya pas buka toko ditulis toko serba ada. Tonggone ngomong, jangan lapo, buka di sini ini buat apa? Kata dia, kenapa? Di sini ini jangankan yang beli, yang lewat gak ada, gak strategis. Kata dia, Mas, tak kandani ya. Malaikat maut itu gak tahu salah nyabut alamat. Terus masuk malaikat bagian rezeki itu salah alamat gitu. Gak, kita urusan strategis gak strategis hanya sebab atau ikhtiar. Kadang tanpa ikhtiar, wali paceng hadirin. Di Batu ada orang jual ruko, ditulis dijual tanpa perantara, dicek kasih lampu. Teman tahu, jangankan melihat, jangankan nawar lihat ada. Ditulis harga murah, strategis 1M. Satu orang nawar 1M teman-teman. Sampai akhirnya mulai yang namanya lampu mulai mati satu-satu, mulai rusak. Akhirnya sudah gak laku sekitar 3 tahun. Lah orangnya kita ke saya, waktu itu Ustaz saya mau tidur pakai selimut besar. 10:30 ada orang telepon, Pak, apa betul yang punya ruko di sini? Betul. Yang depannya ini, terus boleh nggak saya lihat? Kata dia. Waduh, ngewesan, menai. Cuma apa? Besok saya terbang ke Bali. Terus, enggak, saya mau lihat barangkali cocok. Iya, lihat cocok, lihat cocok. Lihat cocok ya apa? Sering, barangkali cocok. Coba Pak, saya pengen Pak. Ya wes, terpaksa. Berangkat tengah malam, jam 11:12 sampai sana, dilihat, bahkan lihat dalam nih rukun itu pakai senter HP, gitu loh. Wes, bisa. Terus lesu ya, dilihat terus orang yang bilang gini, ukuran berapa Pak? Sekian dari sekian. Suratnya aman. Kata orang tadi, Pak, sama jangan kasih harga. Kalau saya tawar 1,5 M turun apa enggak? Bandul 1M.
Kata dia, kata yang nawar, kalau saya tawar 1,5 dengan kurun apa mboten. Beb, dalam hati saya, Beb, aku gak istikharah, gak usah wis ngene iki. Langsung mau saya. Langsung di malam itu, waktu ini pajeng nggih pajeng. Di malam itu 1,5 M. Saya bilang, mau. Kata orang tadi itu, kalau gitu kita ngomong pembayaran. DP berapa saya? Monggo kerso. Saya DP 500 juta. Nggih pun, lewat apa transfer? Mboten saged. Ini saya ada uang cash di mobil. Sampai mau cash rupiah nopo dolar. Kata orang ini, dolar koyo apa sih? Apa kayak mainan monopoli ini dulu? Dolar aja dikeluarkan segini. Dolar 500 juta langsung cash. Langsung saya mikir, ya Allah, semua yang kita lakukan urusan rezeki itu adalah ikhtiar. Sisanya apa? Allah yang menentukan. Kalau waktu ini pajeng, Pak, pajeng. Kalau waktu ini gak laku, tetap gak laku, apapun caranya. Makanya syukur kepada Allah, orang yang punya penghasilan di sini biasanya lebih barokah. Tetap minta kepada Allah rezeki itu. Nggih, rezeki itu minta kepada Allah, ya Allah, paringi rezeki yang banyak. Terus yang barokah. Kadang ada banyak betul barokah. Ada 2.500.000 tapi barokah. Setiap bulan sakit nilai sampai berangkat umroh, bisa nabung kasih orang tua. Kadang 5 juta tiap bulan. Alhamdulillah. Saya punya teman, dia punya teman, tahu gaji ini kan? Gajinya 80 juta. Masih utang sama saya. Gak barokah blas. Gak disauri mana hilang. Makanya gaji 80 juta. Saya tanya kemana? Bu gak tahu. Saya tanya jenengan, milih mana? 80 juta buatan barokah, maupun 2,5 juta barokah? 80 juta barokah. Cinta kasih Allah. 80 juta barokah. Ngantuk berarti sama ini. Minta kepada Allah banyak, gak apa-apa banyak, tapi barokah. Karena barokah kalau sudah sampai kepada harta, dikit tapi manfaat. Kalau sampai ke umur pendek 40 tahun tapi pahalanya ngalir. Ke anak, gak pati banyak anak paling 2-3 tapi anak soleh-solehah. Ketimbang kesebelasan anak tapi muakal. Lagi punya istri gak pati ayu tapi nurut, ketimbang wahyu. Tapi kurang ajar, lek nurut kayak situ. Ayo, mana mau? Makanya kita kepada Allah keberkahan, barokah, gusti barokah apapun itu. Insya Allah Allah berikan kepada kita keberkahan dalam semua urusan kita. Amin Allahumma. Amin. Ayo kita minta kepada Allah mudah-mudahan pasangan-pasangan kita menjadi pasangan yang soleh. Amin. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh-soleh. Mudah-mudahan pulau kali panjenengan dijadikan orang yang ahli majlisan, orang ahli sholawatan. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah rezeki yang banyak, yang gampang, yang barokah. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari majlis ini kecuali dosa diampuni oleh Allah. Aib kita ditutup oleh Allah, hajat kita ditunaikan oleh Allah, yang sakit disembuhkan, yang dapat musibah diangkat oleh Allah, yang punya hutang mudah-mudahan dilunasi, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh, semuanya barokah dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.